Ayo saya bawa kalian ke penggadaian. Kita gadai barang-barang yang bisa digadaikan untuk melunasi hutang kalian. Ingat nggak kata-kata itu? Sekarang kata kalian itu sudah mulai jarang sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini ketemu lagi kita di hari Senin, ketemu lagi dengan channel saya. Kalian semakin kuat mental, semakin tahu dan semakin banyak informasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati buat yang melakukan naik limit untuk beberapa pinjol yang minta pengajuan seperti ini. Hati-hati ya, karena pinjol sekarang sudah mulai lirik harta-harta kalian. Nah, pinjol apa aja itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, jadi kita update dulu ya. Jadi per Agustus kemarin informasinya sudah ada sekitar 129 juta orang di Indonesia yang memiliki hutang di pinjol. Berarti hanya sebagian kelompok kecil saja masyarakat yang tidak menggunakan pinjol. Dan saya khawatirnya kelompok masyarakat yang tidak memiliki pinjol ini adalah anak-anak yang belum cukup umur. Karena ada beberapa golongan yang memang dia tidak boleh untuk melakukan pinjaman, yaitu seperti anak yang tidak cukup umur, kemudian orang yang sudah tua, kemudian tidak memiliki kerjaan, kemudian tidak memiliki ID card atau KTP. Nah, itu orang-orang yang tidak boleh melakukan pinjaman. Berarti kalau dari 129 juta orang yang memiliki pinjaman di pinjol, hanya sebagian orang saja yang memang belum bisa menggunakan pinjol. Berarti yang galbay juga banyak. Nah, ini membuktikan bahwa kalian galbay tidak sendiri. Banyak sekali kalau kalian mau baca di komentar mana saja, di media sosial mana saja, banyak sekali yang terjerat pinjol. Dan lebih mirisnya lagi, ada yang berusaha untuk keluar dari pinjol, tetapi terus-terusan akan dibayang-bayangin pinjol dan akhirnya muter lagi di pusaran pinjol ini. Rata-rata karena memang manusia itu membutuhkan uang dan sekarang ini pekerjaan sedang tidak ada. Berarti ini salah dari pemerintah. Kalau seandainya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan, benar-benar memutuskan yang namanya judi online, pasti yang namanya pengguna pinjol itu pasti akan sedikit. Yakin sekali saya. Karena apa? Perputaran uang paling banyak itu adalah di judi online. Daya beli masyarakat sekarang turun karena semuanya sibuk untuk membeli paket untuk memainkan judi-judi ini. Banyak sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita galbay jangan merasa takut, tetapi salahkan pemerintah. Karena kenapa sampai sekarang belum bisa memberantas hal yang paling kerucut di antara semua pinjaman ini, yaitu judi online. Bener kan ya? Lanjut lagi lah teman-teman ya. Kita akan membahas tentang satu pinjol yang mulai menyita harta kalian. Ini benar-benar sekali ya. Jadi ada seorang teman yang bertanya kepada saya, Mbak, saya ada galbay di aplikasi yang bernama EasyCash. Mbak, saya ada pinjaman di aplikasi yang namanya EasyCash. Kebetulan EasyCash ini sedang saya rawat karena limitnya mulai naik, Mbak. Nah, cuman di aplikasi ini saya diminta untuk upload STNK motor saya. Di situ juga ada STNK mobil. Nah, ini hati-hati teman ya. Hati-hati sekali ya, karena informasinya kalau kita bisa mengupload STNK kendaraan kita, mobil ataupun motor, nantinya limit kita akan naik. Nah, seperti ini penampakan teman-teman ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu juga ya untuk kenaikan limit dari EasyCash. Nah, di sini ada macam-macam, ada mulai dari kartu kredit, limit bisa sampai 6.400.000, ada NPWP bisa 5 juta, BPJS potensi kenaikannya 4.800.000, dan mutasi gaji itu slip gaji ya. Nah, kemudian mutasi rekening, paspor, dan kartu keluarga. Nah, di sini sebenarnya ada juga tambahannya STNK ya, STNK motor. Kebetulan teman saya upload yang STNK motor fotonya saja. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya. Kalau mungkin seperti BPJS tadi dan NPWP itu sebenarnya hanya untuk melihat di mana kalian kerja saat ini dan bisa kelihatan gaji kalian saat ini berapa. Itu dari NPWP dan besarannya potongan dari BPJS kalian. Itulah kenapa kalau galbay di EasyCash bisa ketahuan alamat terbaru kalian. Kemudian kalau upload STNK motor itu sangat tidak dianjurkan, karena khawatirnya kalau seandainya ke depan kalian ada gagal bayar, motor itu bisa dijadikan jaminan sama pinjolnya dan bisa ditarik.
Ini bahaya sekali teman-teman ya. Jangan sampai praktek seperti ini disuburkan. Nih, jangan pernah terperdaya kayak gini teman-teman. Ini baru satu ya, baru satu pinjol yang seperti ini. Saya yakin kalau ini berhasil dan membuat orang ramai-ramai untuk mengupload kendaraannya ataupun mengupload barang berharganya, nanti ke depan banyak sekali pinjol yang mulai akan mengikuti, dan ini akan disahkan sama OJK. Ujung-ujungnya hukum fidusia ada di pinjol. Karena sejauh ini yang namanya pinjaman online itu tidak ada anggunan, hanya KTP saja, selebihnya tidak ada. Jadi jangan mau iming-iming ya, iming-iming yang murahan menurut saya, yang meminta kita untuk mengupload STNK motor kita di salah satu pinjaman online hanya untuk menaikkan limit. Karena apa? Kita nggak tahu nih ekonomi kita. Saat ini mungkin kita masih bisa memeliharanya ke depan. Seandainya sampai nanti kita nggak dapat pekerjaan, ataupun seandainya ya kita nggak mau buruk-buruk, kita nggak mau hal-hal jelek jadi kepada kita, tapi kita tidak tahu ya ke depan seperti apa, dan kita tidak mampu untuk membayarkannya. Ujung-ujungnya kendaraan yang kita miliki ini bisa ditarik untuk melunaskan hutang. Karena selama ini lihat nggak ancaman dari DC-DC-nya, ayo saya bawa kalian ke penggadaian, kita gadai barang-barang yang bisa digadaikan untuk melunasi hutang kalian. Ingat nggak kata-kata itu? Sekarang kata-kata itu sudah mulai jarang sih, walaupun ada ya kan, karena orang sudah tahu bahwa DC itu tidak boleh membawa barang kita ke penggadaian karena tidak ada hukum yang berlaku untuk pinjaman online. Tetapi kalau sampai nanti kalian upload itu STNK kendaraan kalian ataupun harta bergerak kalian ke pinjol, contohnya salah satunya ini sekarang isi cash ya, nggak tahu nanti ke depannya kalian upload saja lah STNK kalian di situ, apa yang akan terjadi? Otomatis kenaikan limit itu berdasarkan dari barang-barang berharga kalian. Bener nggak? Salah satu contoh kalau kita pinjaman kur di bank ya, kita akan menggadaikan satu harta benda kita, contohnya saja rumah, mobil, sawah atau apapun yang bisa menentukan besarnya limit yang akan diterima. Bener kayaknya, dan itu sekarang terjadi di pinjol. Saya minta teman-teman semuanya ya, jangan terperdaya dengan iming-iming ini. Jangan rubah yang tadinya hukum hanya perdata menjadi hukum pidana, dan jangan rubah yang tadinya pinjol itu tidak boleh menarik paksa barang-barang yang ada di rumah kalian dan akhirnya berubah gara-gara keinginan kalian untuk menaikkan limit. Jangan sampai, saya harapkan ini tidak terjadi teman-teman ya. Cukup pinjaman online itu hanya berbasiskan KTP, tidak ada kendaraan, tidak ada harta benda. Kalau seandainya terjadi hal seperti ini, otomatis DC dengan leluasa akan menarik kendaraan kalian atau menarik apa yang kalian upload di pinjol ketika kalian tidak mampu membayar. Walaupun kalian tahu bahwa pinjol isi cash ini tidak ada isi lapangannya, tetapi seandainya ada 10.000 orang saja yang mengajukan kenaikan limit dengan mengupload kendaraan, berarti otomatis pinjol bisa menyewa DC lapangan. Karena apa? Besarnya limit yang kalian terima dan agunan yang berupa harta benda, dan itu bisa mengembalikan modal mereka. Apalagi beberapa pinjol-pinjol yang sekarang mulai melakukan banyak diskon besar-besaran. Ingat ya, setiap ada diskon yang pinjol berikan itu bukan untuk pelunasan. Ingat sekali, bukan untuk pelunasan, tapi hanya untuk mengurangi pembayaran kalian di bulan itu. Misalnya cicilan kalian di bulan itu 1 juta, terus DC kasih kalian diskon 40%, otomatis yang kalian bayarkan kan 600.000. Nah, hari itu saja, bukan sampai pelunasan. Ini banyak sekali terjebak seperti ini. Saya kasihan kali sama kalian. Karena apa? Rata-rata orang yang tergoda ini akan berusaha untuk mencari uang di tempat lain. Contoh, dia pinjamlah ke tetangganya, dia pinjamlah ke adiknya, dia pinjamlah ke orang tuanya, yang ternyata hutangnya tidak lunas, dan ketika bulan depannya lagi berjalan ada muncul lagi tagihan baru, otomatis double dong pinjamannya ke keluarganya dan ke pinjol, ya kan? Jadi jangan percaya, saya mohon ya, apapun iming-iming pinjol jangan percaya. Jangan rubah peraturan yang awalnya hanya ID card kita saja menjadi bertambah dengan adanya upload harta benda kita. Jangan teman-teman ya. Saya cukup informasikan ini kepada kalian. Ini baru terjadi kepada isi cash. Kita tidak tahu, mungkin kalian ada yang pernah mengalami hal ini, ada di beberapa pinjol. Coba sebutkan, informasikan kepada teman-teman yang lain, jangan sampai terjerumus. Jadi teman-teman ya,
Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Informasi yang berguna yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kepada kalian. Jangan sampai masuk ke dalam putaran pinjol ini. Semoga kita sehat selalu, diberikan pekerjaan rezeki yang melimpah dan tidak terulang hal-hal yang seperti ini lagi. Oke teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.